Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa, saya Nadirah Palewai dan rekan saya Rizka Perliani. Pada kesempatan kali ini kami hadir kembali untuk menyajikan berita terkini dan terpercaya dari SMA Al-Khairiyah dalam Reportas Maka. Dalam edisi kali ini kami akan mengupas berbagai peristiwa dan kejadian yang penuh warna. Mulai dari isu-isu hangat di SMA Al-Khairiyah hingga berita hiburan yang tak kalah menarik untuk disimak. Kami akan membawa Anda ke dalam sorotan topik seputar kurikulum, kegiatan kesiswaan dan juga perkembangan dunia pendidikan dan SMA Al-Khairiyah pada khususnya yang sedang berlangsung di masa awal semester ganjil ini. Jangan lupa untuk tetap terhubung dengan kami di media sosial dan situs resmi Reportas Maka dan SMA Al-Khairiyah. Selamat menikmati berita pilihan kami di Reportas Maka. Tetaplah di sini dan jangan sampai terlewatkan informasi penting dari seluruh dunia di SMA Al-Khairiyah. Pemirsa, masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS bagi calon siswa baru di SMA Al-Khairiyah telah sukses digelar selama 3 hari berturut-turut, mulai dari tanggal 12 hingga 14 Juli 2023. Acara berlangsung meriah dengan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk membantu siswa baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah, serta menyediakan wawasan pendidikan yang beragam. Selama 3 hari acara berlangsung, berbagai pemateri dari dalam dan luar sekolah turut berkontribusi dalam memberikan materi pendidikan yang bermanfaat. Pemateri yang dihadirkan antara lain berasal dari Koramil setempat, Binmas Kepolisian, dan Korps Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Utara. Materi yang disampaikan mencakup beragam topik, mulai dari kesadaran akan pentingnya lingkungan sekitar, disiplin, keselamatan berlalu lintas, hingga nilai-nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat. Pihak sekolah sangat mengapresiasi peran serta pemateri dari luar sekolah ini, karena memberikan perspektif yang berbeda dan relevan bagi para siswa baru. Mereka tidak hanya diajak untuk mengenal lingkungan sekolah, tetapi juga diberikan pemahaman mengenai bagaimana berperan aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan di sekitar mereka. Tak hanya fokus pada aspek keamanan dan ketertiban, MPLS SMA Al-Khairiyah juga menyediakan ruang bagi pengembangan bakat dan minat siswa. Beberapa sesi kegiatan seperti pertunjukan seni, olahraga, dan keterampilan kreatif lainnya turut diadakan untuk menggali potensi siswa dalam berbagai bidang. Puncak acara MPLS ditutup dengan meriah oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Bapak Junaidi SPD. Bapak Junaidi menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh siswa baru yang telah aktif berpartisipasi dalam acara tersebut dan berharap semangat dan antusiasme mereka dapat terus terjaga dalam perjalanan pendidikan di SMA Al-Khairiyah. Para siswa baru juga berkesempatan untuk bertemu dengan wali kelas dan mendapatkan informasi terkait kegiatan belajar mengajar yang akan dilakukan di sekolah. Dengan adanya kesempatan ini, diharapkan para siswa dapat lebih siap dan percaya diri dalam menghadapi tahun ajaran baru. Acara MPLS SMA Al-Khairiyah tahun ini sukses menyajikan pengalaman berharga bagi para siswa baru. Berlanjut ke kabar selanjutnya, sebelum kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah, SMA Al-Khairiyah juga telah menggelar 2 kegiatan penting untuk mengukur dan menggali potensi siswa serta meningkatkan kualitas pendidikan. Kegiatan tersebut meliputi tes IQ yang diselenggarakan pada tanggal 10 Juli 2023 dan tes baca tulis Al-Quran yang berlangsung pada tanggal 11 Juli 2023. Kedua tes ini diharapkan dapat memberikan gambaran lebih mendalam mengenai kemampuan dasar siswa, bakat, minat, dan tingkat kecakapan membaca Al-Quran. Tim psikolog dari Universitas Yarsi bekerja sama dengan tim BK SMA Al-Khairiyah menjadi pihak yang menggelar tes IQ ini.
Tujuan utama dari tes ini adalah untuk memetakan dan mengidentifikasi kemampuan dasar siswa, serta bakat dan minat terkait. Hasil dari tes IQ ini akan menjadi panduan bagi sekolah dalam menyusun program penjurusan yang tepat bagi mereka di kurikulum Merdeka. Sebuah program yang memberikan kesempatan siswa untuk memilih mata pelajaran yang sesuai dengan potensi dan minat mereka, sehingga dapat menunjang cita-cita mereka di masa depan. Tes IQ berlangsung dengan serius dan cermat, melibatkan seluruh siswa kelas 10 SMA Al-Khairiyah. Para siswa menjawab beragam pertanyaan yang dirancang untuk mengukur berbagai aspek kemampuan kognitif, termasuk pemahaman verbal, pemecah masalah, serta logika matematis. Kegiatan ini berlangsung dalam suasana yang santai, sehingga para siswa dapat menunjukkan potensi terbaik mereka. Selanjutnya, pada tanggal 11 Juli 2023, siswa kelas 10 SMA Al-Khairiyah mengikuti tes baca tulis Al-Quran. Kegiatan ini dilaksanakan oleh 2 guru pendidikan agama Islam, yaitu Bapak Ustadz Saifullah SPD untuk siswa putra dan Ibu Debi Alwi SPD untuk siswa putri. Tujuan dari tes ini adalah untuk mengetahui kemampuan siswa dalam membaca Al-Quran. Hasil dari kedua tes ini akan menjadi pedoman bagi SMA Al-Khairiyah dalam mengembangkan program pendidikan yang lebih inklusif dan berfokus pada pengembangan potensi siswa secara holistik. Semoga dengan adanya tes-tes ini, siswa-siswi SMA Al-Khairiyah dapat berkembang dan menggapai impian mereka dengan penuh keyakinan. Pemirsa, suasana penuh hikmat menyelimuti SMA Al-Khairiyah saat peringatan 10 Muharram digelar. Kegiatan yang diadakan setiap tahun untuk memperingati bulan Muharram ini disambut antusias oleh seluruh siswa dan siswi SMA Al-Khairiyah. Acara berlangsung pada hari Jumat, 28 Juli 2023 di halaman sekolah. Kegiatan dimulai dengan penampilan grup hadro yang terdiri dari siswa-siswi SMA Al-Khairiyah. Suara merdu dan irama penuh semangat mengisi halaman, menciptakan suasana keagamaan yang khusyuk. Pertunjukan hadro yang indah memukau seluruh hadirin dan semakin mempererat kebersamaan di antara siswa dan siswi. Setelah penampilan marawis, acara dilanjutkan dengan sambutan dari Kepala Sekolah SMA Al-Khairiyah, Bapak Haji Ahmad Uzil Abid MPD. Dalam sambutannya, beliau mengingatkan pentingnya memahami dan merayakan Hari Asyura sebagai momen bersejarah dalam agama Islam. Ia juga menekankan pentingnya memperkuat nilai-nilai kebersamaan dan kepedulian sesama, serta memupuk semangat kebaikan dalam diri setiap siswa dan siswi. Sebagai rangkaian kegiatan yang menarik perhatian siswa, Kepala Sekolah mengadakan kuis dengan beragam pertanyaan seputar bulan Muharram dan sejarahnya. Para siswa yang berhasil menjawab dengan benar berkesempatan memenangkan berbagai hadiah menarik dari Kepala Sekolah. Kuis ini tidak hanya menjadi momen seru bagi siswa, tetapi juga menjadi kesempatan untuk lebih mendalami pengetahuan agama mereka. Setelah kegiatan kuis, SMA Al-Khairiyah juga menyelenggarakan kegiatan santunan sebagai bagian dari peringatan 10 Muharram. Para siswa dan siswi berpartisipasi dalam menyumbangkan sebagian dari uang saku mereka untuk membantu sesama yang membutuhkan. Santunan ini melibatkan bantuan seluruh sejumlah uang tunai bagi siswa yatim dan duafa di lingkungan sekolah. Kegiatan santunan ini menjadi wujud nyata dari semangat kepedulian dan berbagi di antara siswa dan siswi SMA Al-Khairiyah. Acara peringatan 10 Muharram di SMA Al-Khairiyah ditutup dengan ceramah agama yang disampaikan oleh Ustadz Jejen Jainuddin SPDI. Dalam ceramahnya, Ustadz Jejen mengajak para siswa untuk merefleksikan arti dari peristiwa Hari Asyura dan meneladani semangat pengorbanan yang terkandung di dalamnya.
Ceramah tersebut menjadi momen yang menyentuh hati dan menginspirasi seluruh hadirin untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan dan meningkatkan kualitas diri sebagai manusia beriman. Peringatan 10 Muharram di SMA Al-Khairiyah tahun ini memberikan kesan mendalam bagi seluruh siswa dan siswi. Semangat keagamaan dan kebaikan yang tercermin dari acara tersebut menjadi pemicu bagi mereka untuk terus meningkatkan ibadah dan berbuat kebaikan di sekitar lingkungan sekolah dan masyarakat. Semoga peringatan 10 Muharram di SMA Al-Khairiyah akan terus menjadi momen berharga yang menginspirasi dan mempererat hubungan keagamaan di kalangan siswa dan siswi. SMA Al-Khairiyah menghadirkan suasana belajar yang lebih nyaman dan menyenangkan dengan melakukan peremajaan sarana prasarana di ruang kelas 10-2 dan 10-3 yang juga berfungsi sebagai aula utama sekolah. Peremajaan ini mencangkup peningkatan jumlah dan kualitas kursi dan meja dengan total 80 set kursi dan meja yang telah diperbarui. Peremajaan sarana prasarana ini diharapkan dapat meningkatkan semangat belajar siswa dan siswi SMA Al-Khairiyah. Ruang kelas yang nyaman dan terawat akan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembelajaran, sehingga para siswa dapat lebih fokus dan bersemangat dalam menyerap materi pelajaran. Dalam peremajaan ini, 40 set kursi dan meja ditempatkan di setiap kelas, mencakup ruang kelas 10-2 dan 10-3, yang digunakan sebagai aula utama. Kursi dan meja baru yang ergonomis dan berkualitas ini memberikan kenyamanan lebih bagi siswa dalam mengikuti proses pembelajaran lebih lanjut. Bapak Uzil menambahkan, "Kami berharap dengan peremajaan ini siswa kami merasa lebih dihargai dan diberikan pelayanan yang lebih baik. Selain itu, peremajaan sarana prasarana juga merupakan bentuk komitmen kami dalam memberikan pendidikan terbaik bagi siswa-siswi kami." Para siswa juga menyambut baik peremajaan ini. Mereka berharap agar peremajaan sarana prasarana dapat menyeluruh di seluruh ruang kelas. Dengan fasilitas yang lebih baik, mereka yakin pengalaman belajar akan semakin menyenangkan dan efektif. Melalui peremajaan sarana prasarana ini, SMA Al-Khairiyah berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan fasilitas bagi seluruh siswa dan siswi. Semangat belajar yang lebih tinggi dan suasana belajar yang nyaman akan memberikan dampak positif bagi prestasi akademik dan perkembangan pribadi siswa. Diharapkan peremajaan ini menjadi langkah awal yang sukses dalam memberikan pendidikan berkualitas dan memperdayakan potensi siswa untuk masa depan yang lebih cerah. Pemirsa, selanjutnya suasana hikmat dan penuh semangat terpancar di jalan depan kantor Yayasan Perguruan Islam Al-Khairiyah pada Senin 14 Agustus 2023. Kegiatan upacara peringatan Hari Pramuka ke-62 berhasil menghimpun seluruh unit sekolah di bawah naungan YPI Al-Khairiyah, menampilkan tingkat partisipasi yang mengesankan dari petugas gabungan pramuka mulai dari SD, MI hingga SMA, MA, dan SMK. Dalam suasana matahari terbit yang cerah, ratusan siswa dan siswi dari berbagai tingkatan sekolah berkumpul di lokasi upacara. Kebersamaan dan semangat kebangsaan yang membara menjadi ciri khas peringatan kali ini. Peringatan Hari Pramuka menjadi momen bersejarah yang mampu menghimpun seluruh unit sekolah yang tergabung di bawah payung YPI Al-Khairiyah. Mulai dari anak-anak sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah SDMI hingga remaja di sekolah menengah atas SMA, madrasah aliyah MA, dan sekolah menengah kejuruan SMK. Semua bersatu dalam semangat pramuka. Kami merasa bangga bisa bersama-sama merayakan Hari Pramuka ini. Acara seperti ini mempererat rasa persaudaraan di antara kami semua. Ujar Zaki, siswa kelas 11 SMA yang terlihat bersemangat mengikuti upacara. Suksesnya kegiatan upacara ini tak lepas dari kedisiplinan dan ketertiban yang dijaga dengan baik.
Dari barisan peserta yang teratur hingga pelaksanaan penghormatan bendera merah putih, semua dilakukan dengan penuh hikmat dan kesungguhan. Petugas gabungan pramuka dari semua tingkatan sekolah memastikan agar setiap tahap upacara berlangsung lancar. Dengan semangat penuh, mereka mengawal peringatan ini sehingga menciptakan suasana yang begitu berkesan. Berlaku sebagai pembina upacara adalah Bapak Haji Syahrial Nahri MM. Selain sebagai Ketua Gudep YPI Al-Khairiyah, beliau juga merupakan Ketua Yayasan Perguruan Islam Al-Khairiyah. Dalam seragam pramuka, beliau mengawali prosesi upacara dengan tegas namun penuh kehangatan. Peringatan Hari Pramuka ke-62 di YPI Al-Khairiyah mengukuhkan nilai-nilai kebangsaan dan kedisiplinan dalam diri setiap peserta. Melalui semangat pramuka, generasi muda diajak untuk berkontribusi dalam membangun masa depan yang lebih baik. Kegiatan berlangsung tertib dan hikmat, memberikan pesan yang kuat bahwa semangat pramuka tetap relevan di era modern ini. Dengan kemeriahan peringatan ini, semoga semangat kebangsaan dan kedisiplinan akan terus berkoar di tengah-tengah anak-anak muda YPI Al-Khairiyah. Pada tanggal 17 Agustus 2023, semangat kemerdekaan bangsa Indonesia kembali diresapi oleh para generasi muda di Yayasan Pendidikan Islam Al-Khairiyah dengan menggelar peringatan HUT RI ke-78 yang penuh hikmat. Acara ini mampu menghadirkan momen mengenang sejarah serta menguatkan rasa nasionalisme di kalangan pelajar MTS SMK Al-Khairiyah. Pelaksanaan upacara tersebut berlangsung di halaman sekolah, menghadirkan berbagai elemen mulai dari pembina upacara hingga penampilan marching band yang semuanya merangkai kisah perjuangan bangsa. Ketua YPI Al-Khairiyah, Bapak Dr. Andes Haji Syahrial Nahri MM, tampil sebagai pembina upacara pada peringatan HUT RI ke-78 ini. Dengan kepemimpinan dan semangatnya, beliau berhasil memimpin pelaksanaan upacara dengan penuh hikmat, membacakan teks proklamasi dengan penuh makna, mengingatkan seluruh hadirin akan pentingnya menghormati dan menjaga jasa para pahlawan yang telah berjuang merebut kemerdekaan. Semangat gotong royong tampak dalam pelaksanaan pengibaran bendera pada peringatan HUT RI ke-78 ini. Dengan kerjasama yang erat, pelajar dari berbagai unit sekolah di bawah naungan YPI Al-Khairiyah seperti SMK, MA, dan SMEA Al-Khairiyah berperan sebagai petugas pengibar bendera. Dengan langkah yang tegap dan hati yang penuh semangat, mereka mengibarkan sang merah putih dengan gagah, memancarkan semangat persatuan dan kebanggaan. Mengisi suasana peringatan HUT RI, penampilan marching band dari MTS Al-Khairiyah memberikan nuansa berbeda. Dengan kostum yang seragam dan instrumen yang serasi, mereka menampilkan lagu-lagu kebangsaan dengan penuh semangat. Serangkaian melodi yang menggema di halaman sekolah menjadi pengingat akan perjuangan para pahlawan dan makna kebebasan yang harus dijaga bersama. SMA Al-Khairiyah sebagai salah satu unit pendidikan di bawah YPI Al-Khairiyah juga turut serta dalam peringatan HUT RI ke-78 ini. Keikutsertaan dalam kegiatan ini merupakan bukti nyata dari semangat kebersamaan dan rasa kebangsaan yang ditanamkan di kalangan para siswa. Dengan hikmat, para siswa SMA Al-Khairiyah berpartisipasi dalam rangkaian upacara ini, menunjukkan komitmen mereka terhadap nilai-nilai luhur Indonesia. Dalam rangka memperingati HUT ke-78 Republik Indonesia, semangat kemerdekaan tak hanya tercermin dari upacara resmi, tetapi juga dalam semaraknya lomba-lomba yang diadakan di halaman SMA Al-Khairiyah pada tanggal 15 dan 16 Agustus 2023. Acara yang dirangkai dengan antusiasme tinggi ini berhasil menghadirkan keseruan dan semangat persatuan di tengah-tengah siswa dan siswi SMA Al-Khairiyah.
Lomba-lomba yang diadakan dalam rangka memeriahkan HUT ke-78 RI di SMA Al-Khairiyah tak hanya sebatas ajang kompetisi, tetapi juga merupakan wujud konkret dari semangat nasionalisme yang menggelora. Dari lomba tarik tambang hingga lomba fashion show baju daerah, semua perlombaan disusun dengan teliti untuk mencerminkan keanekaragaman budaya Indonesia sambil mempererat rasa persaudaraan di antara para siswa dan siswi. Kegiatan lomba ini diinisiasi dan diorganisir oleh Organisasi Siswa Intrasekolah OSIS SMA Al-Khairiyah. Seluruh siswa dan siswi perwakilan dari kelas 10 hingga kelas 12 berpartisipasi dengan penuh semangat dalam lomba-lomba yang beragam. Hal ini menciptakan suasana kebersamaan yang kuat dan mendorong rasa kebanggaan terhadap tanah air. Seiring dengan semangat nostalgia dan penghormatan terhadap tradisi, lomba-lomba tradisional turut menjadi bagian penting dari acara ini. Lomba tarik tambang, estafet gelas dengan balon, batu susun, dan balap karung memakai helm berhasil menghidupkan kembali semangat bermain ala anak-anak zaman dulu. Peserta dan penonton sama-sama terhibur oleh kegembiraan dan kekompakan yang muncul dari lomba-lomba ini. Lomba fashion show baju daerah menjadi salah satu puncak acara yang penuh warna. Para siswa dan siswi tampil dengan beragam busana tradisional dari berbagai daerah di Indonesia. Kreativitas dalam penyajian dan keindahan busana menjadi sorotan utama sekaligus mengingatkan akan kekayaan budaya bangsa. Lomba memeriahkan HUT ke-78 RI di SMA Al-Khairiyah adalah bukti nyata bahwa semangat kemerdekaan masih terus berkobar dalam diri generasi muda Indonesia. Dari acara ini terpancar semangat persatuan, kebersamaan, dan rasa cinta tanah air. Melalui lomba-lomba tradisional dan kreatif, siswa dan siswi SMA Al-Khairiyah tak hanya mengukuhkan rasa nasionalisme, tetapi juga menjalin hubungan yang erat di antara sesama. Semaraknya acara ini mencerminkan komitmen sekolah dalam membentuk generasi yang mencintai dan berkontribusi pada bangsa dan negara. Semangat kebersamaan dan semaraknya semangat pramuka terlihat begitu jelas pada pelaksanaan Malam Ambalan atau yang dikenal sebagai Malam Kacu bagi siswa baru kelas 10 di SMA Al-Khairiyah. Kegiatan berlangsung pada akhir pekan pada tanggal 19-20 Agustus 2023. Acara ini diisi dengan berbagai aktivitas yang mengajarkan nilai-nilai pramuka dan semangat persaudaraan kepada para siswa baru. Malam Ambalan dimulai dengan apel pembukaan yang dihadiri oleh para senior pramuka Bantara SMA Al-Khairiyah. Selain itu, hadir pula para pembina pramuka di lingkungan SMA Al-Khairiyah yang tak kalah antusias. Bu Rini Yulianti selaku koordinator ekstrakurikuler pramuka turut hadir bersama dengan Kak Preh Srianto, Kak Puji, Kak Mala, dan Kak Iqbal yang bertindak sebagai pembina apel. Keberadaan mereka memberikan semangat tersendiri kepada seluruh peserta. Selama kegiatan ini, suasana begitu menyenangkan, malam hari dimeriahkan dengan kegiatan api unggun yang menghadirkan suasana keakraban di antara siswa baru dan senior. Diiringi oleh nyanyian dan tawa, malam itu menjadi momen yang tak terlupakan bagi mereka yang baru saja memasuki lingkungan SMA Al-Khairiyah. Tidak hanya itu, di pagi hari Minggu, para peserta diajak untuk mengikuti sesi senam pagi. Senam pagi ini bukan hanya tentang kesehatan fisik, tetapi juga mengajarkan tentang pentingnya disiplin dan kesiapan menghadapi aktivitas sehari-hari. Dibimbing oleh senior-senior pramuka, para siswa baru dengan penuh semangat mengikuti gerakan-gerakan senam yang dirangkai dengan lagu-lagu. Keseruan Malam Ambalan ini tak hanya memberikan pengalaman yang berharga bagi siswa baru, tetapi juga menunjukkan komitmen SMA Al-Khairiyah dalam mendidik generasi muda dengan nilai-nilai luhur.
Para siswa baru berharap bahwa kegiatan serupa akan terus diadakan setiap tahunnya, dengan harapan semarak dan bermakna lebih terasa di masa mendatang. Malam Ambalan, Malam Kacu telah membuktikan bahwa semangat pramuka tetap hidup dan bersemayam di hati para siswa SMA Al-Khairiyah. Melalui kegiatan ini, mereka belajar tentang persaudaraan, kepemimpinan, dan nilai-nilai positif lainnya yang akan membentuk karakter mereka di masa depan. Semoga kegiatan serupa akan terus memberikan pengalaman berharga bagi siswa baru tahun demi tahun. Baik pemirsa, tayangan tadi mengantarkan kita sampai pada akhir acara reportas Maka hari ini. Terima kasih telah menemani kami selama tayangan ini. Sebelum kita berpisah, marilah kita merefleksikan berita-berita penting yang telah kita ulas tadi. Informasi adalah kunci untuk memahami dunia yang terus berubah. Dan kami berharap sajian berita ini telah membantu Anda memperluas wawasan. Kami menyadari bahwa dunia ini penuh dengan tantangan dan peristiwa kompleks. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk tetap berempati dan mencari pemahaman yang lebih mendalam atas setiap isu yang terjadi di sekitar kita. Ingatlah, reportas Maka akan terus berupaya memberikan informasi berkualitas dan berimbang kepada Anda. Tetaplah terhubung dengan kami untuk mendapatkan berita-berita terbaru dan menarik lainnya dalam SMA Al-Khairiyah. Sebelum kita akhiri, izinkan kami untuk berterima kasih kepada seluruh tim redaksi, reporter, dan kru produksi yang telah bekerja keras untuk menyajikan acara ini dengan penuh dedikasi. Juga tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Anda, pemirsa setia reportas Maka. Tanpa dukungan Anda, kami tidak akan bisa berada di sini untuk menghadirkan berita terpercaya. Akhir kata, saya Rizka Perliani dan rekan saya Nadira Palewai dan seluruh tim reportas Maka pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.